terjadinya peningkatan tekanan darah yaitu lebih dari 140 sampai 90 jika ada riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Preeklamsi bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan janin menjadi terhambat atau istilah medisnya dinamakan dengan IUGR. Tumbuhan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu hamil ini harus waspada terhadap komplikasi kehamilan. Preeklamsi merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang sangat serius yang merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu hamil, baik itu di Indonesia bahkan juga di dunia. Preeklamsi ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Jika ibu hamil mengalami kondisi preeklamsi, maka harus cepat ditangani. Jika tidak, maka kondisi preeklamsi ini bisa berkembang menjadi eklamsi yang tentu saja akan berakibat fatal baik bagi ibu itu sendiri maupun bagi janinnya. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan jelaskan secara terperinci apa sih sebenarnya preeklamsi tersebut, bagaimana gejalanya dan penyebab dari preeklamsi itu sendiri. Ibu tanpa riwayat hipertensi sebelum hamil juga bisa mengalami preeklamsi. Sesederhananya, preeklamsi tersebut merupakan terjadinya peningkatan tekanan darah pada saat hamil yang bisa juga ditandai terdapatnya protein di dalam urin. Biasanya protein ini hanya terdapat di dalam darah. Namun pada kasus preeklamsi, protein dapat dijumpai di dalam urin. Namun tidak semua ibu hamil yang mengalami preeklamsi harus memiliki protein di dalam urinnya. Jadi protein urin bisa ada dan juga bisa tidak. Preeklamsi ini biasanya terjadi setelah kehamilan minggu ke-20 atau sekitar 4 bulan kehamilan. Dan biasanya tekanan darahnya lebih dari 140/90. Ada beberapa kelompok yang beresiko mengalami preeklamsi. Di antaranya adalah ibu hamil yang mengalami obesitas. Kemudian jika ada riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya atau memiliki riwayat keluarga dengan preeklamsi. Jadi jika ibu memiliki riwayat keluarga yang mengalami preeklamsi, maka harus hati-hati dan waspada. Bisa saja ibu akan mengalami preeklamsi saat kehamilan. Kemudian tentu saja pada seorang ibu yang memiliki penyakit hipertensi kronis atau sebelum hamil ibu sudah memiliki penyakit hipertensi, sehingga saat hamil ibu yang mengalami penyakit hipertensi sebelum hamil sangat berpotensi mengalami preeklamsi. Berikutnya adalah pada ibu-ibu dengan kehamilan kembar atau gemeli. Calon ibu biasanya sangat senang jika mengetahui ada lebih dari satu bayi dalam rahimnya. Namun hal ini tentu saja sangat berisiko bagi ibu tersebut karena akan mengalami keracunan atau berisiko terjadinya keracunan kehamilan atau preeklamsi. Kemudian ibu yang hamil untuk pertama kalinya pada usia di atas 35 tahun. Mungkin karena sudah lama menikah baru hamil pada saat usia 35 tahun. Atau mungkin memang baru menikah pada saat usia 35 tahun dan hamil. Ini berisiko terjadi preeklamsi. Berikutnya adalah jarak kehamilan terakhir dengan kehamilan saat ini lebih dari 10 tahun. Ini juga berisiko menyebabkan terjadinya preeklamsi. Kemudian ibu yang menderita diabetes mellitus atau DM. Saat ibu dengan penyakit DM hamil, maka akan berisiko mengalami preeklamsi pada saat kehamilannya. Lalu bisa terjadi preeklamsi pada ibu yang mengalami penyakit ginjal. Dan yang terakhir adalah
kehamilan karena proses bayi tabung juga dapat menyebabkan preeklamsi. Untuk menentukan apakah seorang ibu hamil mengalami preeklamsi, tentu harus ditandai dengan beberapa gejala yang mengarah ke preeklamsi. Di antaranya gejala yang dirasakan adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yaitu lebih dari 140 sampai 90. Kemudian akibat terjadinya peningkatan dari tekanan darah maka akan menimbulkan gejala sakit kepala dan bisa disertai dengan pandangan kabur dan bisa mengalami mual dan muntah. Makanya ibu-ibu yang lagi hamil di atas 20 minggu kemudian mengalami gejala sakit kepala dan juga pandangan kabur serta disertai dengan mual dan muntah, segera lakukan pemeriksaan tekanan darah karena harus diwaspadai tanda-tanda seperti ini. Jangan-jangan ibu berpotensi mengarah ke preeklamsi. Pada kondisi preeklamsi ini juga mengakibatkan kerusakan organ seperti ginjal. Makanya ibu dengan preeklamsi kadang ditemukan adanya protein di dalam urinnya karena adanya kerusakan pada daerah ginjal. Ginjal tidak mampu berfungsi dengan baik akibat tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga mengeluarkan protein di dalam urin. Makanya dokter jika menemukan pasien dengan gejala preeklamsi maka akan memeriksakan urin ke bagian laboratorium untuk melihat apakah ada terdapatnya protein di dalam urin. Dan pada ibu preeklamsi, beberapanya mengalami kaki bengkak. Namun tidak semua kaki bengkak pada ibu hamil merupakan kondisi preeklamsi. Dampak dari preeklamsi ini bisa berefek ke bayi dalam kandungan dan juga tentu saja bisa berdampak pada ibu hamil. Pada bayi dengan ibu yang mengalami preeklamsi bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan janin menjadi terhambat atau istilah medisnya dinamakan dengan IUGR atau intrauterine growth restriction. Hal ini terjadi karena aliran darah dan nutrisi yang dibutuhkan bayi menjadi berkurang. Janin yang mendapatkan suplai darah yang sedikit umumnya mendapatkan nutrisi dan makanan yang sedikit juga saat berada di dalam kandungan, sehingga pertumbuhan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan. Sementara efek pada ibu itu sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal akan mengalami gejala yang tentu saja membuat rasa tidak nyaman. Dan jika tidak mendapatkan pertolongan segera, kondisi preeklamsi ini bisa berkembang menjadi eklamsi, di mana ibu hamil bisa mengalami kejang saat terjadinya eklamsi. Bagaimana cara mengatasi preeklamsi ini? Pengobatan preeklamsi bertujuan membuat efek tidak berbahaya baik bagi janin maupun bagi ibu itu sendiri. Ibu hamil yang terdiagnosa mengalami preeklamsi dianjurkan untuk selalu mengontrol kehamilannya, terutama tekanan darahnya ke dokter kandungan. Selain menilai tekanan darah, nanti dokter kandungan akan melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk menilai apakah ada kadar protein di dalam urin. Dan jika saat hamil sekarang mengalami preeklamsi dan jika pengen punya anak lagi, harus berkonsultasi dengan dokter kandungan. Hal ini untuk mengetahui penyebab dari preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Apakah karena penyakit diabetes, obesitas, dan lain sebagainya. Jika masalah penyebab dari preeklamsi ini sudah diketahui, maka bisa dilakukan pencegahan agar preeklamsi tidak semakin berat pada seorang ibu hamil. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang.